Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again today. Our topic is about verb phrase. Okay, and what we need to know first is what is verb and the function of verb in a sentence, and then we go to verb phrase. Ya, saya langsung saja akan share screen-nya. Okay, we go verb phrase and verbs and verb phrases. It is adapted from e-reading sheet. Yeah. Yeah, the first question is what is verb? Yeah, this is what we need to understand. Verb is a word expresses an action or a state of being. Ya, jadi verb ini atau verba dalam bahasa Indonesia adalah sebuah kata yang menggambarkan kegiatan, ya, apa yang dilakukan atau state of being, kejadian, kondisi. Ya, in English, every sentence has at least one. Ya, dalam bahasa Inggris, ya, dalam tata bahasa atau pola kalimat bahasa Inggris itu harus memiliki paling tidak satu verb. Okay, this is different from bahasa Indonesia where we have predicate. If we the structure of our sentence in bahasa is subject, predicat, yeah, object. Okay. While in English, we don't say, they don't say it is as predicate, but the second function of the subject is verb. So when a sentence, yeah, even bahasa dalam bahasa Indonesia, jika sebuah kalimat tidak memiliki kata kerja, maka harus ditambahkan pengganti kata kerja. For example, dalam bahasa Indonesia, ya, polanya kita mengatakan misalnya matahari cerah. Oke, matahari cerah. Ini sebuah kalimat. Mataharinya sebagai subjek, predikatnya adalah cerah dalam bahasa Indonesia. But in English, we cannot translate the sentence as sun bright. Oke, bentuk ini keliru. Kenapa? Dalam bahasa Inggris harus ada yang menduduki fungsi verb. Sedangkan sun itu noun, lalu bright itu adalah adjektif. Tidak ada yang mengisi fungsi verb. Sehingga dalam bahasa Inggris sekurang-kurangnya ada satu verb. Jika tidak ada yang menjadi kata kerja murni, maka mereka menggunakan to be atau be. Oke, yang contoh realnya adalah is, am, are. Dalam bentuk past ada was, were. Oke, nah kita coba lihat contoh-contoh verb dalam kalimat berikut. Play, in a sentence, he plays the drums. Okay, play, in the sentence, he plays the drums. Okay, plays dalam kalimat itu menduduki fungsi verb. Is. The sound is nice. The sound is nice. Ya, jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kalimat ini tidak memiliki kata kerja murni. Suaranya bagus. Tidak ada yang menjadi kata kerja murni. Suara itu noun, kemudian bagus itu adjektif. Sehingga dalam tatanan bahasa Inggris harus ditambahkan to be yang memiliki fungsi verb. Maka menjadi the sound is nice. The sound is nice. Contoh yang ketiga adalah are preparing. Are preparing. Dalam kalimat menjadi we are preparing the pizza. We are preparing the pizza. Oke. Nah, are preparing ini menduduki fungsi verb dalam kalimat tersebut. Oke,
Nah, kita lanjut. Lalu ada yang kita kenal sebagai helping verbs atau umumnya disebut sebagai auxiliary verbs. Auxiliary verbs. Oke. Apa ini helping verbs? Fungsinya sebagai apa? Oke. Helping verbs, help verbs indicate the time of things happen. Jadi gunanya helping verbs atau auxiliary verbs ini untuk menunjukkan waktu kapan terjadinya sesuatu. Ya, contohnya, ya, seperti am, is, are, was, were, be, being, been, has, have, had, did, do, does, can, could, would, should, shall, will. Oke, maka di dalam kalimat kata-kata ini menjadi helping verbs jika ada kata kerja yang lain. Artinya dia melengkapi. Well, helping verbs help us make verb phrases. Okay. Helping verbs help us make verb phrases. Jadi keberadaan helping verbs di samping di kata kerja utamanya itu membuat kita menghasilkan yang namanya verb phrases. Oke, nah maka terbentuk verb phrases. Kita lanjut ke verb phrases. Bagaimana structure of verb phrase yang harus kita ketahui? Di dalam sebuah verb phrase ada satu verb, artinya menjadi kata kerja utama, satu verb kata kerja murni. For example, run, eat, drink, ya. Play, see, walk. Okay, that's a verb. Okay. And at least one helping verb. Paling tidak satu kata kerja bantu. Maka jika ada keduanya, inilah yang disebut sebagai verb phrase. Okay, verb phrase. Nah, kita coba lihat contohnya di sini. Okay. Aisyah was baking bread for her breakfast. Aisyah was baking bread for her breakfast. Yang mana yang menjadi helping verb-nya? Ya, yang menjadi helping verb-nya adalah was. Ya, was menjadi helping verb for bake. Kalau di sini, lalu apa yang dilakukan was di situ? Oke, yang dilakukan was adalah memberitahu bahwa Aisyah membakar roti ini di waktu yang sudah lewat. Oke, yang harusnya kalau dalam kita menceritakan sesuatu yang sekarang dia tanpa was, tanpa in, misalnya Aisyah bakes, tapi karena menceritakan yang sudah lewat dan pada saat itu sedang terjadi, maka digunakan was yang kemudian mengubah bentuk bake menjadi baking. Sehingga secara keseluruhan kalimatnya menjadi Aisyah was baking bread for her breakfast. Ya, was baking adalah verb phrase. Oke, kita lanjut contoh berikutnya. The employees are having a meeting. The employees are having a meeting. Yang mana yang menjadi verb phrase? Oke, are having. Ya, verb phrase-nya adalah are having. Oke, nah kita lihat di sini ada helping verb are, kemudian ada have. Lalu apa fungsinya are di sini? Untuk menunjukkan bahwa ini sedang terjadi saat ini. Oke, ketika kita menulis the employees are having meeting, dalam bahasa Indonesia kita mengatakan bahwa para pekerja atau para pegawai sedang melaksanakan rapat. Itu sedang terjadi sekarang. Are itu menunjukkan hal tersebut. Oke, to be are menjelaskan hal tersebut bahwa itu sedang berlangsung saat ini. Oke, contoh lainnya,
Oke, kita lihat sini. Mary was walking through the mall talking on her phone and drinking coffee. Mary was walking through the mall talking on her phone and drinking coffee. Okay, what is the verb phrase in the above sentence? Okay, ada yang menjawab was walking saja kah? Ya, kita cari lagi yang serupa. Ada kata kerja lain di dalam kalimat tersebut dengan bentuk yang serupa. Walking, talking, drinking. Oke, jadi ketiga kata kerja ini merupakan satu bagian yang menjadi berbentuk gerund karena ada tuntutan was, ada helping verb. Seandainya kita memisah kalimat ini akan menjadi Mary was walking through the mall, Mary was talking on her phone, Mary was drinking coffee. Tetapi untuk memudahkan atau membuat kalimatnya menjadi lebih sederhana, maka dibuat menjadi Mary was walking through the mall, talking on her phone and drinking coffee. Ya, jadi jika ditanya yang mana verb phrase-nya, was walking, talking, and drinking. Oke, contoh lagi. The teacher has been explaining the math to the student for about 15 minutes. The teacher has been explaining the math to the student for about 15 minutes. Okay, what is the verb phrase in the above sentence? Yang mana? Baik, ada tiga kata penyusun verb phrase dalam kalimat di atas ya. Has been explaining. Has been explaining. Oke, mana jika ditanya mana yang menjadi head? Oke, dari contoh pertama ya. Maka dalam verb phrase yang menjadi head itu adalah kata kerja utama. Dalam has been explaining, has dan been itu adalah helping verbs. Maka mereka bukanlah head. Explain, that's the head of this phrase. Ya, explain adalah head dari frasa ini. Ya, semoga bisa mengenalinya, bisa memahami. Jika penjelasannya masih butuh tambahan atau Anda masih kurang paham, silakan ajukan pertanyaan di kolom komen atau kirimkan ke WA. Baik, yang perlu kita review atau kita ingat di akhir materi ini adalah verbs express action or states of being. Okay, helping help verbs show the time. And verbs combine with helping verbs to make the phrases. Yeah, verbs are combined with helping verb to make verb phrases. Okay. Saya kira sekian. Okay, I hope you can understand the material that had been explained. And if you have any question, feel free to raise or to comment on this channel. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.